Nah, adapun dosa-dosa khusus, tadi kan azab kubur itu ya berpangkal kepada apa? Dua ya, dosa yang umum. Tadi orang kafir, kekafiran itu dosa yang umum. Yang kedua adalah dosa-dosa khusus, yaitu dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang mukmin yang menyebabkan dia diazab di kuburnya. Hanya saja dosa orang-orang mukmin tidak bersifat permanen. Faham? Satu, berdasarkan hadis Nabi, mata benu Adam in qata'a amalu illa min thalathin. Apabila mati anak Adam, maka terputuslah seluruh amalnya. Hadis ini umum anak Adam, tetapi ayat-ayat tadi telah membatasi, bukan? Membatasi kemutlakan ayat ini. Maka terputus amalnya. Pertama adalah shadaqatun jariyah. Kemudian yang kedua apa? Ilmu yantafa'u bih, ilmu yang diambil manfaat dengannya. Yang ketiga, waladun salih yad'ulah. Tentu kalau misalnya seorang mukmin, dia meninggal dalam keadaan berdosa, tetapi dia punya amal-amal salih, tentu terus mengalir amal salihnya. Lama-lama meretur tidak kejelekannya. Ya, tentu meretur kejelekan. Karena kata Allah Jalla wa Ala, innal hasanati yudhibanas sayiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus keburukan. Surat 11, surat Hud ayat 114. Baik. Udah syuruk belum? Baik, contohnya adalah tidak bersuci ya ketika habis buang air kecil. Ini al-baul. Al-baul berarti buang air kecil. Gimana buang air besar? Faham? Begitu juga dengan namimah. Tahu namimah? Tukang adu domba. Ya, berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melewati sebuah kuburan, Nabi mengatakan bahwa dua orang yang ada di dalam kubur ini sedang disiksa oleh Allah. Mereka sedang diazab. Ya, kata Nabi apa? Tidaklah keduanya disiksa karena dosa besar, namun hal itu adalah perkara yang besar. Jadi sebuah dosa yang disepelekan ternyata menjadi bencana yang besar buat mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu darinya adalah tidak bersuci dari kencingnya, sedangkan yang lain selalu mengadu domba. Kemudian beliau meminta sepotong pelepah kurma yang masih basah, lalu beliau membelahnya menjadi dua. Kemudian sepotong beliau tancapkan di satu kuburan, dan sepotong lagi beliau tancapkan pada kuburan yang lain. Kemudian beliau bersabda, semoga ini bisa meringankan siksa keduanya selagi belum kering. Berarti orang mukmin sewaktu-waktu bisa ringan gak azabnya? Nah, dalil ini menunjukkan bahwa azab orang mukmin yang melakukan dosa-dosa khusus mengalami azab kubur, bukan? Tetapi sewaktu-waktu bisa ringan. Kalau dengan mukjizat Rasulullah, kurma selama tidak kering meringankan azabnya, gimana kalau doa anak yang saleh? Bagaimana kalau amal jarinya yang banyak? Faham? Tentu akan pasti lebih meringankan. Berbeda dengan kafir-kafir tadi, tidak pernah berhenti azabnya, digebukin setiap saat. Faham? Ya, hadits ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya nomor 5595. Hadits ini pun menjelaskan kepada kita, satu, bahwa azab kubur itu ada. Faham? Jadi hadis ini adalah satu hujah, sehingga Syekh Albani rahimahullah ta'ala mengatakan, seperti mengutip perkataan Imam An-Nawawi dan yang lainnya, hadis-hadis tentang nikmat dan azab kubur mutawatir. Dari tadi saya sudah jelaskan berapa hadis tentang azab dan nikmat kubur. Nah, hitung ya.
Gak hitung. Baik, itu masalah antum ya. Faham? Faham ya? Jadi ya ini adalah hujjah syar'iyah bahwa azab kubur itu ada. Nanti lihat dalam Sahih Muslim nomor 292. Ya, kemudian ghibah. Jadi dosa ghibah juga menjadi penyebab seseorang diazab. Tentu orang-orang yang diazab, saya ulangi, tentu yang dimaksud oleh hadis-hadis ini orang-orang mukmin yang diazab karena dosa-dosa ini karena mereka belum bertaubat darinya tentunya. Faham? Berarti mereka meninggal belum bertaubat dari dosa ini. Sebab kita ketahui dosa sebesar apapun apabila ditaubati sebelum diwafatkan oleh Allah Jalla wa'ala pelakunya, maka Allah akan mengampuninya. Faham? Surat 39, surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dengan dosa-dosa yang sudah tidak tanggung-tanggung lagi. La taqnatu min rahmatillah. Jangan mereka berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Dosa apa saja? Dosa apa saja? Termasuk dosa syirik? Iya, termasuk dosa syirik. Asal ditaubati sebelum wafat. Apakah dosa syirik? Iya, termasuk dosa syirik. Lihat surat 25 Furqan ayat 68, 69 dan 70, 71. Ya, surat berapa? 25 Furqan ayat 69, 70 dan 71. 68, 69, 70, 71. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Tanda-tanda orang mukmin yang sejati apa? Ibadur Rahman, mereka tidak mempersekutukan Allah, mereka tidak membunuh jiwa tanpa alasan, dan mereka tidak berzina. Wa may yaf'al dzalik, siapa yang melakukan salah satu dari tiga-tiga dosa tadi atau ketiga-tiganya, yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah, maaf, wa yalqa athama, mereka datang menemui Allah dalam keadaan berdosa. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah, maka Allah akan menimpakan azab mereka yang besar pada hari kiamat. Ayat 70, 71 Allah jelaskan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayiatim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Ya, kecuali orang-orang yang beriman, bertaubat, yang beriman. Kau beriman, tadi kan berbuat syirik tadi, membunuh jiwa tidak tanpa alasan, berzina, kata Nabi apa? Tidak beriman orang yang berzina saat berzina, kurang imannya maksudnya, bukan hilang imannya, tapi cacat imannya. Faham? Jadi orang yang melakukan dosa cacat tidak imannya, sehingga dia harus selain bertaubat juga menyempurnakan imannya. Wa amila amalan sholihan, dan dia juga berbuat kebaikan yang banyak. Kata Allah, fayubaddilullahu sayiatim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Maka Allah akan rubah keburukan itu jadi kebaikan. Kemudian Allah jelaskan di ayat 71-nya, wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Ya. Begitu juga di surat berapa? Surat 4 An-Nisa ayat 17. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim
Wa kanallahu aliman hakima. Paham ya? Tentu dengan taubat yang nasuh ya. Maka keburukan-keburukan itu Allah ganti, Allah hapus. Surat 66 At-Tahrim, surat 66 At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum. Kata Allah, yukaffira ankum sayiatikum. Allah akan menghapus dosa-dosa kalian dengan taubat kalian tadi. Maka yang dimaksudkan dosa-dosa tadi sebagiannya sudah saya jelaskan. Pertama adalah al-baul tadi, tentang berkaitan dengan buang air kecil yang tidak dibersihkan kencingnya. Faham? Kemudian yang kedua adalah namimah, yang ketiga adalah ghibah. Ya, jadi kalau ghibah, namimah, ya tidak cukup dengan taubat kepada Allah saja, tetapi harus menyelesaikan perkara itu dengan yang bersangkutan. Ya, maka tentu yang dimaksud orang yang diazab tadi adalah orang mukmin yang meninggalnya dalam keadaan belum bertaubat dari dosa-dosa itu. Maka Allah timpakan azab baginya. Ya, lambat laun azab itu akan berkurang. Kok berkurang? Berdasarkan hadis Nabi tadi. Faham? Di mana Nabi membelah pelepah kurma jadi dua, yang satunya diletakkan di atas kuburan yang satu belahnya lagi diletakkan di atas kuburan yang lain. Lalu Nabi berkata, semoga keduanya diringankan azabnya selama apa? Selama pelepah ini masih kering. Dan ini kekhususan buat Rasulullah ya. Jangan besok-besok pergi nanam apa di atas pohon. Paham? Ini adalah kekhususan buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada yang mengkiaskan juga sih. Oleh karena itu disyariatkan menanam pohon hidup di atas kuburan orang-orang mukmin. Selama dia bertasbih, maka akan meringankan azab orang di kubur. Adapun ini kias, dalam perkara akidah tidak boleh kias. Paham ya? Dalam perkara akidah tidak boleh kias, tidak boleh pakai analogi seperti itu. Karena akidah harus ditetapkan dengan dalil yang sharih, dengan dalil yang jelas. Ya, seperti tadi kata Nabi apa? Kuburan orang ini gelap dan Allah meneranginya dengan salatku. Ingat salat Nabi. Nabi nggak bilang maka salatlah kalian karena salat kalian meneranginya. Faham? Tadi ini menunjukkan kekhususan buat Rasulullah. Ya, jadi Nabi tidak menyuruh para sahabat salat di atas kuburan supaya terang kuburan orang di dalam. Kata Nabi apa? Allah menerangi kuburan-kuburan ini dengan salatku. Berarti ini kekhususan bukan? Kekhususan. Jangan sampai bayar orang pergi suruh ngaji di atas kuburan loh. Kata malaikat nggak ngefek, nggak ngaruh, beda provider. Baik, saya kira itu dulu ya. Dan ada beberapa dosa yang lain tapi banyak. Nah, nanti insya Allah kita bertemu di lain waktu, baik pada jadwal saya atau nanti kalau jadi super tembak.